Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Joko Suharyanto, SEME CPOD. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dari Prodi Manajemen S1 kelas NJ 417. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap melalui Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Utang Luar Negeri. Langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu middle income trap dan mengapa Indonesia berisiko mengalaminya, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri dapat menjadi solusi untuk menghindari kondisi tersebut. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara sudah mencapai tingkat pendapatan menengah, namun mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Hal ini biasanya terjadi karena negara tersebut mulai kehilangan keunggulan tenaga kerja, tetapi belum memiliki kemampuan teknologi, inovasi, dan produktivitas yang cukup tinggi untuk bersaing dengan negara maju. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat, produktivitas stagnan, dan pendapatan masyarakat sulit meningkat. Bagi Indonesia, isu ini sangat penting karena Indonesia menjadi target untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas 2045. Setelah memahami pengertiannya, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia berisiko mengalami middle income trap? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Saat ini Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih belum merata. Ketiga, perekonomian Indonesia masih cukup bergantung pada ekspor komoditas dan bahan mentah. Selain itu, daya saing industri manufaktur belum optimal, pembangunan infrastruktur belum merata, dan pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5-6% per tahun. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka Indonesia berpotensi mengalami perlambatan ekonomi dan kesulitan untuk mencapai menjadi negara maju. Karena itulah, pemerintah perlu menyiapkan berbagai strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Secara umum, terdapat 3 instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan fiskal yang berkaitan dengan APBN, perpajakan, dan belanja negara. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi pembangunan. Ketiga kebijakan ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi, sedangkan utang luar negeri membantu menyediakan pendanaan pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan negara atau pajak dan pengeluaran negara atau APBN untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kedua mengurangi pengangguran, ketiga meningkatkan produktivitas nasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing ekonomi. Setelah memahami tujuan kebijakan fiskal, selanjutnya kita akan melihat apa saja contoh dari kebijakan fiskal yang mesti dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan program vokasi. Hal ini penting karena negara maju tidak hanya mengandalkan jumlah tenaga kerja, tetapi juga kualitas dari tenaga kerja. Semakin berkualitas SDM yang dimiliki, maka semakin tinggi pula produktivitas dan kemampuan inovasinya. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga infrastruktur digital dapat meningkatkan
efisiensi ekonomi, dan menurunkan biaya logistik. Yang ketiga adalah perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi, OSS, insentif pajak, dan berbagai reformasi regulasi. Dengan meningkatnya investasi, maka akan tercipta lapangan kerja baru dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dan terakhir adalah hilirisasi industri. Contohnya adalah kebijakan pembangunan smelter dan pengolahan nikel dalam negeri. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan dalam kebijakan moneter adalah untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan terkendali. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Langkah kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Langkah ketiga adalah mendorong kredit produktif, terutama untuk sektor UMKM, manufaktur, dan teknologi. Dengan tersedianya pembiayaan yang terkendali, maka sektor-sektor produktif dapat berkembang lebih cepat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Lalu apa saja contoh dari kebijakan moneter itu sendiri? Yang pertama adalah melalui BI Rate atau suku bunga acuan yang digunakan untuk membantu mengendalikan inflasi. Yang kedua adalah intervensi falas, yaitu langkah Bank Indonesia di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ketiga, mendorong kredit produktif terutama untuk sektor UMKM dan industri agar kegiatan usaha dapat berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi, kebijakan moneter ini berperan penting dalam menjaga stabilitas harga, nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah pertumbuhan dan stabilitas ekonomi terjaga, pemerintah juga memerlukan sumber pembiayaan yang cukup untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu, kita masuk ke kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri merupakan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai program-program dan pembangunan yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Contoh dari kebijakan ini adalah yang pertama, utang itu dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur produktif seperti transportasi, energi, pelabuhan, dan infrastruktur digital. Yang kedua adalah pembiayaan pendidikan dan teknologi. Karena kualitas SDM dan penguasaan teknologi merupakan kunci utama agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Yang ketiga adalah transfer teknologi melalui kerjasama internasional. Selain memperoleh pendanaan, Indonesia juga dapat memperoleh pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas industri. Namun demikian, penggunaan utang harus tetap dikelola secara hati-hati dengan menjaga rasio utang pada tingkat yang aman agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Setelah melihat berbagai strategi tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama adalah melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, hilirisasi industri, serta peningkatan investasi. Langkah-langkah tersebut penting karena salah satu penyebab utama middle income trap adalah rendahnya produktivitas dan kurang berkembangnya industri bernilai tambah. Yang kedua adalah melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong kredit produktif, serta memperkuat digitalisasi sistem keuangan. Stabilitas ekonomi ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, melalui kebijakan utang luar negeri. Pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, utang harus digunakan secara produktif dan dikelola secara berkelanjutan agar tidak menjadi beban bagi perekonomian di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia untuk keluar dari middle income trap tidak hanya bergantung pada tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan meningkatnya produktivitas, daya saing, inovasi, dan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.